Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya dengan NIM 4112 1020. Ya, di sini saya sedang berada di Desa Cikembulan. Saya akan mewawancarai salah satu UMKM pembuatan tahu. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mas siapa, silakan. Sin buka, nama saya Indra Prayoga dari Cikembulan. Di sini saya selaku pelaku usaha UMKM tahu, industri tahu. Ya, mungkin dari ini ya Mas, dari apa? Penerus bapaknya ya Mas. Iya, betul. Mungkin dari hari ini mungkin bapaknya lagi sibuk mungkin, jadi tidak bisa kami wawancara, jadi saya ingin mewawancarai anaknya. Ya, ingin berbincang-bincang sebentar. Boleh Mas? Makasih ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang Mas. Lanjut Mas. Kalau boleh tahu, usaha dari bapaknya ini udah mulai dari kapan Mas? Untuk usaha tahu sendiri itu dari 2000 berapa ya? Kalau nggak salah itu dari 2001, Mas. Oh, udah lama Mas. Mas. Iya, 2001. Udah lama artinya. Mungkin ada kendala-kendala nggak kalau misal untuk pemasarannya atau terkait kendala itu saya kan juga pernah mengalaminya sendiri ya Mas. Maksudnya pernah dagang juga, pernah menggantikan bapak saya di pasar. Itu kendalanya paling kalau misalkan hujan, itu kalau berangkatnya malam terus hujan, berangkatnya kan jam 2:30 pagi. Itu kalau hujan kan berarti nggak bisa berangkat ke Cilacap. Terus kendala juga banyak saingan sih Mas di sana. Mulai banyak saingan di sana. Terus apalagi ya, kendalanya juga terkait misal ada Idul Adha, berarti kita harus libur dulu karena banyak yang minat ke dagingnya bukan ke tahu. Jadi gitulah Mas. Terus kadang kan kalau misalkan dagang itu kadang sepi, kadang juga ramai. Gitu sih. Oh, berarti target pasarnya itu di pasar Cilacap. Kenapa nggak di Aji Barang atau di sekitar desa-desa? Iya Mas, targetnya itu di pasar Cilacap, tepatnya itu di pasar Siliwangi. Kenapa nggak di Aji Barang? Mungkin ya itu rezekinya di situ ya Mas, karena pas awal di Aji Barang itu kurang rame di situ, pun banyak saingan di situ, jadi beralihlah ke Cilacap dan rezekinya di situ. Oh iya. Ya, untuk kendala semisal proses pembuatan itu apa Mas? Ada kendala dalam proses pembuatan? Kalau pembuatan itu paling terkait bahan baku. Bahan baku itu kan kadang kalau kedelai itu pas kemarin itu naik, harganya itu jadi tinggi, harganya mahal. Terus kita itu kesusahan cara menjualnya ke pedagang karena dari bahan bakunya saja sudah tinggi. Jadi kita mensiasatinya itu dengan memperkecil ukurannya gitu Mas. Terus juga kadang kalau misal ada selipan yang rusak itu harus dibenerin karena itu harus untuk menggiling kedelainya sih. Berarti ngomong-ngomong soal omset Mas, kalau dari Masnya sendiri itu omset paling gede berapa Mas yang pernah didapatkan dalam penjualan? Dalam satu hari, satu bulan atau dalam biasa itu jualan tiap hari atau gimana? Jualannya setiap hari Mas, tapi libur saat hari minggunya. Hari Minggu libur. Oh, berarti total kalau pencatatan ininya apa ya namanya? Pencatatan hasilnya itu per minggu atau per hari? Kalau hasil sih per hari sih Mas. Setiap hari itu nanti dihitung dapatnya berapa. Nah, kalau omset paling gede nih per hari berapa Mas yang pernah didapatkan? Paling gede ya. Paling gede nyampe 700 mungkin. 700. Itu pas lagi kalau bahasa Jawanya itu pertugan, berarti rame-ramenya pas pasar itu, pas Idul Fitri itu pasti kan rame gitu.
Kalau misal omset paling kecil mas, Paling kecil itu berapa ya? 100 kalau enggak ya 150 itu pas lagi sepi gitu mas. untuk cara pembuatannya bahan-bahan itu apa saja mas? Gimana Oke, caranya? nah, mungkin dari bahan bakunya dulu ya. Hmm. Bahan bakunya itu ada kacang kedelai, lalu ada juga bahan untuk fermentasinya atau namanya itu air air fermentasi lah untuk tahunya. Terus cara pembuatannya itu pertama dari kedelai itu rendam dulu sampai besar, sampai apa ya, sampai mudah digiling. Iya. Lalu digiling, terus dimasak sampai mendidih, tambahkan air, dicampur sampai mendidih, baru disaring. Setelah mendidih disaring. Nah, disaring itu akan dapat saripati sama ampasnya. Nah, ampasnya itu yang disebut orang sebagai ranjem atau ampas tahunya. Nah, saripatinya itu yang akan ditambahkan air fermentasi untuk penggumpalan supaya menjadi tahu gitu. Nah, setelah itu dicetak, dipres, baru di dicetak menjadi kotak-kotak gitu sih mas. Baru tahap pewarnaan, warna jadi kuning gitu. Untuk kayak tadi sisa-sisanya ranjemnya itu bisa dijual lagi, kayak susu kedelainya itu juga bisa dijual ya mas? Ya, untuk ranjem ataupun ampas tahu itu bisa dijual lagi karena itu bisa dibuat untuk bahan dasar dages. Nah, terus juga terkait susu kedelai juga bisa asal diolah lagi, maksudnya ditambahkan gula atau pemanis buatan. Mas, kalau itu kan masnya sama bapaknya mau buat tahu dijual di pasar ya? Iya. Itu tiap hari bikin berapa kilo sih mas? Setiap hari itu 25 kilo mas. 25 kilo. Itu semisal satu hari itu positif 25 kilo itu positif laku semua atau enggak mas? Kira-kira. Ya, yang namanya dagang ya mas, berarti kadang laku semua, kadang juga nggak laku gitu, ada yang nggak laku. Oh, berarti semisal kalau sisa nih, berarti dibawa pulang buat besoknya lagi. Iya. Kalau misal sisa itu dibawa pulang, nanti dimasak lagi buat besok lagi, karena masih bisa sih mas. Masih bisa. Berarti kalau tahu itu sendiri jangka waktunya apa? Maksudnya kadaluarsanya itu lama berarti mas? Nggak lama sih mas, paling bertahan sampai 3 hari saja. Gitu. Ya untuk per kilonya berarti jualnya per kilo mas? Kalau jual itu per bungkus. Oh, per bungkus. Dan harganya itu satu bungkus 5.000. Satu bungkusnya itu kira-kira Isinya berapa? 5. Oh, isi 5. Misal nih mas, ada yang pesen itu gimana mas? Misal ada yang pesen itu langsung dibuatin atau nunggu? Kalau ada yang pesan, misal pesennya itu hari Rabu, itu saya buatnya di hari Selasanya. Kalau misal pesannya hari Rabu sore, itu bisa saya buat di hari Rabunya. Tapi kalau hari Rabu pagi itu saya buatnya di hari Selasanya. Soalnya memakan waktu setengah hari sih mas kalau buat tahu itu. Untuk masnya kan generasi keberapa berarti mas dalam saya ini? Generasi ketiga ya, bisa dibilang generasi ketiga? Iya, generasi ketiga berarti ya. Nah, untuk masnya nih, ini kan udah ada kemajuan teknologi. Nah, motivasi masnya ke depan untuk usaha bapaknya itu apa mas? Harapan ya. Inovasi atau? Ya, kalau bisa sih menurut saya kan saya buat pemasarannya itu menjadi digitalisasi ya, maksudnya pemasaran digital karena sekarang kan kemajuan teknologi, jadi ya mungkin akan saya buat IG-nya ataupun Facebook-nya dan ataupun nomor WA-nya yang bisa dihubungi itu akan saya buat akun tersendiri untuk khusus pemasaran digital produk saya gitu mas. Semisal nih mas, saya mau bekerja sama dengan masnya. Nah, bikin inovasi baru nih mas. Kalau dari masnya kan tahunya masih mentah berarti kan ya mas? Maksudnya ya, tahunya terus? Nah,
semisal saya kedepannya, kalau sekarang kan udah banyak nih kayak semisal tahu Semprot. tahu gejrot, tahu crispy Crispy. mungkin, nah itu sebagainya. Nah, saya semisal mau mengembangkan apa yang mengikuti tren nih mas. Mm-mm. Semisal tahu apa mas? Tahu Tahu. tahu crispy mungkin ya? Iya. Itu bisa mas. Bisa mas, bisa. Tinggal calling saja nanti. Siap, makasih mas. Oke. Ya sekian dari saya dan wawancara dengan Mas Indra. Terima kasih waktunya mas. Sama-sama mas. Ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.